Hilda. Sorry. Thanks for your help. Don't mention it. This is not good. You all right? You're bleeding. Oh my God. Turn on the lights! Hai guys, welcome back to my channel, Ebro Channel. Kalian semua apa kabar? Semoga baik ya. Semoga kalian semua selalu panjang rizkinya. Amin. Di video kali ini, gue pengen ngebahas cerita lengkap film Netflix yang berjudul Devil. Sinopsis dari videonya itu menceritakan tentang 5 orang yang terjebak di dalam lift. Dan dari 5 orang tersebut, salah satunya adalah iblis yang lagi menyamar sebagai manusia. Ya intinya begitulah, kurang lebih kayak begitu ya. Sekarang kita bahas videonya secara lengkap aja, oke? Film ini dimulai dengan voice over seorang laki-laki yang bernama Ramirez. Dia mengatakan kalau ibunya itu suka bercerita kepadanya cerita-cerita tentang iblis yang suka mengambil wujud manusia untuk membunuh manusia lainnya. Awal ceritanya itu selalu diawali dengan kejadian bunuh diri dan diakhiri dengan terbunuhnya orang-orang. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan seseorang yang telah melakukan bunuh diri dengan cara dia itu melompat dari sebuah gedung. Lalu kemudian seorang detektif dipanggil ke tempat kejadian untuk membantu penyelidikannya. Detektif itu bernama Bowden. Jadi detektif Bowden ini merupakan detektif yang menjadi pecandu alkohol setelah istri dan anaknya itu meninggal dunia, yang dikarenakan kecelakaan tabrak lari. Dan pelakunya hingga saat ini itu belum tertangkap sama sekali. Di sisi lainnya, di saat yang bersamaan, 5 orang asing masuk ke dalam sebuah lift yang terletak di gedung yang sama kejadian tempat bunuh diri yang tadi. 5 orang asing itu diantaranya yaitu Ben, Granny, Pinch, Tony, dan Sarah Carraway. Pekerjaan dari Ben itu dia adalah penjaga gedung keamanan sementara. Sedangkan Pinch, dia adalah seorang penjual kasur. Kalau Tony adalah mantan seorang mekanik. Setelah mereka masuk semua ke dalam lift, tak lama kemudian lift tersebut berhenti seketika. Kemudian 5 orang yang ada di dalam lift itu mulai mengobrol antara satu sama yang lain. Dan di sini kita bisa jadi tahu kalau Pinch itu ternyata bukan hanya seorang penjual kasur, tetapi dia juga bekerja sebagai penipu. Singkat cerita, tak lama kemudian lift tersebut kedap-kedip dengan sendiri. Kalau dari kamera CCTV, Ramirez itu melihat wajah aneh seperti makhluk halus yang muncul di layar monitornya. Waktu lampu normal kembali, ternyata Sarah Carraway itu sudah terluka di bagian punggungnya. Katanya itu, dia ngerasa kalau ada sesuatu yang ngegigit punggungnya itu. Terus Sarah nuduh Pinch karena Pinch itu adalah orang yang paling dekat berdiri dengan si Sarah. Tetapi Pinch itu malah nuduh balik ke Sarah. Katanya kalau si Sarah itu sengaja ngecelakain dirinya sendiri. Mereka berlima kemudian beradu argumen tentang pelaku sebenarnya. Sampai pada akhirnya mereka mencoba membuka pintu lift tersebut. Tetapi pintu lift itu ternyata tidak berhasil dibuka. Di sisi lainnya ternyata bantuan yang dimintai oleh kepala keamanan gedung, ternyata itu adalah detektif Bowden. Terus waktu detektif Bowden menyelidiki kasus ini, akhirnya dia memutuskan untuk meminta pemadam kebakaran untuk membuka lift itu secara paksa. Tak lama kemudian lampu lift mati dengan sendirinya. Dan waktu nyala, terlihat kalau Pinch sudah mati terbunuh dengan pecahan kaca yang ada di lehernya.
Detektif Bowden kemudian memeriksa tamu daftar gedung dan menemukan kalau hanya ada 4 orang saja yang menulis namanya di daftar tamu. Di antaranya itu Sarah, Vince, Ben, dan wanita tua yang dianggap detektif Bowden bernama Jankowski. Detektif Bowden menaruh curiga kepada Tony karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak ada namanya di daftar tamu. Terus si detektif Bowden ini langsung memeriksa rekaman CCTV untuk melihat kejadian sebelum mereka berada di dalam lift tersebut. Di sini gue benar-benar nggak nyangka banget. Karena waktu Tony itu masuk ke dalam lift, nggak ada hal curiga sama sekali. Tetapi malah terlihat wanita tua sedang mencuri dompet orang sebelum dia masuk ke dalam lift. Di sisi lainnya ada seorang laki-laki yang sedang memperbaiki lift. Tapi dia itu memperbaiki liftnya lewat terowongan lift. Dan waktu dia itu lagi pegangan di seutas tali, dia itu tiba-tiba diserang oleh burung yang entah asalnya itu dari mana. Akhirnya cowok tersebut jatuh dari ketinggian dan mati di atap lift. Lampu lift kemudian mati dan ketika nyala, lagi-lagi sesuatu hal terjadi. Kali ini wanita tua terlihat digantung menggunakan kabel listrik. Sarah dan Ben kemudian sepakat untuk menuduh Tony sebagai pembunuhnya. Beberapa lama kemudian, detektif Bowden mengetahui kalau Sarah merupakan istri dari pemilik gedung. Sedikit cerita untuk kalian semua. Jadi si Sarah ini menikah sama pemilik gedung itu cuma pengen uangnya aja. Dan dia datang ke situ juga emang pengen ngurus perceraian sama pemilik gedung itu. Terus karena hal itu, detektif Bowden menjadi curiga kalau suami si Sarah itu udah nyewa Vince untuk sengaja ngebunuhnya. Dan yang nambah membuat detektif Bowden curiga, si Ben juga ternyata dulunya adalah orang yang suka ngelakuin kekerasan. Lampu lift lagi-lagi mati kembali. Setelah nyala, terlihat Ben kali ini mati dengan leher yang sudah terputar. Tony dan Sarah kemudian saling menyalahkan satu sama lain atas pembunuhan Ben tersebut. Mereka berdua siap berantem menggunakan pecahan kaca yang ada di sekitarnya. Tetapi detektif Bowden berhasil menenangkan mereka berdua. Tak lama kemudian, lampu lift mati kembali. Dan setelah lampunya nyala, terlihat Sarah sudah tergeletak di lantai dengan lehernya yang sudah tersayat. Misteri akhirnya terpecahkan ketika seorang wanita bertato datang ke ruang keamanan. Dia memberitahu detektif Bowden kalau Tony adalah tunangannya. Wanita itu juga memberitahu kalau Tony berada di gedung itu untuk wawancara kerja, serta dia juga mengungkapkan kalau nama asli Tony itu adalah Tony Jankowski. Jadi sebenarnya Jankowski itu yang tertulis di buku daftar tamu bukanlah nama wanita tua, tapi nama belakangnya si Tony. Di sisi lain di saat bersamaan, saat di dalam lift, wanita tua itu tiba-tiba bangkit dengan mata yang sepenuhnya hitam. Ini menjelaskan kalau dia adalah iblis yang telah mengambil wujud manusia. Wanita itu kemudian memberitahu Tony kalau sekarang gilirannya untuk mati seperti yang lainnya. Kemudian Tony menyadari kalau semua orang yang ada di dalam lift itu adalah orang-orang yang memiliki banyak dosa. Tony kemudian mengingat masa lalunya, yang dimana Tony itu sedang mencoba mengambil sebuah bir saat dia itu sedang mengemudi. Dia itu tidak melihat keadaan sekitar, sehingga mengakibatkan Tony menabrak mobil lainnya. Ketika dilihat ternyata orang yang berada di dalam mobilnya itu sudah meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan sebuah kupon di kaca mobilnya yang bertuliskan I am so sorry. Kembali ke Tony masa sekarang. Dia itu menawarkan dirinya untuk diambil nyawanya daripada si Sarah yang masih kesulitan untuk bernafas. Dia juga berkata, walaupun semua orang yang ada di dalam lift itu orang-orang yang berdosa,
tapi dialah orang yang paling memiliki dosa terbesar di antara yang lain. Detektif Bowden yang melihat kejadian itu melalui kamera CCTV, dia langsung meminta kepada polisi untuk menangkap wanita tua kalau liftnya itu sudah terbuka. Terus secara tiba-tiba, liftnya itu terjatuh dan hampir menabrak lantai yang paling bawah. Karena hal itu, walkie-talkie milik tukang referensi gedung terjatuh ke dalam lift tersebut. Dan jatuhnya itu persis di sebelahnya Tony. Tony kemudian mengambil walkie-talkie tersebut dan mengaku kepada detektif Bowden kalau beberapa tahun yang lalu dia itu telah membunuh 2 orang dalam kecelakaan tabrak lari. Dia kemudian mengaku kalau dia itu tidak pernah tertangkap sama sekali. Tony mengakhiri pengakuannya dengan mengatakan, "I am so sorry." Detektif Bowden kemudian melihat sebuah kupon cuci mobil yang selama ini dia simpan, yang bertuliskan, "I am so sorry." Terus detektif Bowden menyadari kalau Tony lah yang selama ini telah membunuh istri dan anaknya itu. Setelah pengakuan dosa yang Tony miliki, wanita tua itu terlihat kesal dan mengatakan, "Sial, aku sungguh menginginkanmu." Lalu, dia menghilang secara tiba-tiba. Jadi gue berkesimpulan kalau wanita tua atau si iblis itu sengaja menghukum orang-orang berdosa yang berada di dalam lift tersebut. Terus nggak lama kemudian petugas pemadam kebakaran serta polisi berhasil membuka pintu lift tersebut. Tony langsung mereka amankan untuk dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Sarah Carraway tidak berhasil polisi selamatkan. Jadi si Sarah itu meninggal dunia. Ketika di pertengahan jalan, detektif Bowden memberitahu Tony kalau 2 orang yang telah dia tabrak itu adalah istri dan anaknya. Detektif Bowden mengatakan bahwa dia itu telah mengampuni dan memaafkan si Tony. Film pun diakhiri oleh si Ramirez yang kembali melakukan voice over lagi dan mengatakan kalau ibunya itu selalu meyakinkannya di akhir cerita, jika iblis itu nyata, maka Tuhan juga pasti nyata. Film pun akhirnya selesai. Jadi itu guys, cerita lengkap dari film Devil. Menurut kalian ceritanya bagaimana? Bagus dan menarik atau enggak? Komen ya di bawah. By the way, kalau kalian punya cerita film menarik lainnya, kalian tulis aja ya di kolom komentar. Jadi nanti filmnya gue tonton, dan kalau menurut gue filmnya itu menarik untuk dibahas, gue akan buat videonya di next episode. Oke? Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Gue Erlangga pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Bye!